Saya pernah berpikir bahwa keluarga adalah benteng terakhir yang tak tergoyahkan, sampai hari itu tiba, ketika ayah saya meninggal dan wasiatnya dibacakan di hadapan kami semua, mengungkap celah-celah gelap yang selama ini tersembunyi. Saudari saya, yang selalu tampak sempurna dengan senyum palsunya, langsung merebut jutaan rupiah yang ditujukan untuknya, sementara saya hanya diberi sebuah jaket tua yang usang, tapi di dalam saku itu tersimpan rahasia yang akan mengguncang ondasi keluarga kami selamanya. Rahasia itu bukan sekadar kata-kata, tapi bukti cinta terlarang yang saya simpan bertahun-tahun, cinta kepada seorang pria yang membuat hati saya berdegup kencang, dan kini, semuanya terancam terbongkar di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Hari itu, ruang tamu rumah kami di pinggiran Jakarta terasa sesak. Udara lembab khas musim hujan membuat keringat menetes di dahi saya, tapi bukan itu yang membuat dada saya sesak. Ayah telah pergi 2 minggu lalu, setelah bertahun-tahun berjuang melawan kanker. Kami, anak-anaknya, berkumpul di sekitar meja kayu jati tua yang penuh kenangan. Saudari saya, Rina, duduk di sebelah kanan notaris, matanya berbinar saat mendengar nama-namanya disebut. Untuk Rina, saya wariskan rumah di Bogor dan simpanan bank sebesar 500 juta rupiah, kata notaris dengan suara datar. Rina tersenyum lebar, tangannya meraih dokumen itu seolah itu Troy. Saya, Adi, hanya duduk diam, menatap lantai ubin yang retak. Dan untuk Adi, saya wariskan jaket kulit hitam yang saya pakai saat mudamu, beserta isinya. Itu saja. Tak ada uang, tak ada properti. Hanya jaket tua yang saya ingat ayah pakai saat kami pergi memancing di Danau Toba dulu. Saya bangkit perlahan, mengambil jaket itu dari tangan notaris. Beratnya terasa asing, seperti beban yang tak saya harapkan. Rina melirik saya dengan tatapan penuh kemenangan. Kau bisa jual jaket itu, Di. Mungkin dapat 100.000, katanya sambil tertawa kecil. Ibu hanya diam, matanya merah karena tangis yang tak henti sejak ayah pergi. Saya keluar rumah, angin Jakarta yang kotor menyapu wajah saya. Di teras, saya merogoh saku jaket. Ada sesuatu di sana, sebuah amplop kusam, bertuliskan nama saya dengan tulisan tangan ayah. Hati saya berdegup kencang. Saya buka amplop itu di bawah sinar lampu jalan yang redup. Di dalamnya, surat panjang dan Oto. Oto saya dan dia, Rama, berpelukan di pantai Bali 2 tahun lalu. Bagaimana ayah tahu? Rahasia ini, cinta saya kepada Rama, pria yang saya temui saat kuliah di Yogyakarta, kini ada di tangan ayah. Dan sekarang di tangan saya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Saya ingat pertama kali bertemu Rama. Itu di kampus Universitas Gadjah Mada, saat hujan deras mengguyur kota pelajar itu. Saya basah kuyup, berlindung di bawah atap perpustakaan. Rama datang membawa payung besar. Mau numpang, tanyanya dengan senyum yang membuat hati saya hangat. Kami berbincang tentang buku-buku sastra Indonesia, tentang mimpi-mimpi kami. Rama berasal dari keluarga sederhana di Surabaya, bekerja paruh waktu sebagai barista untuk biayai kuliah. Saya, anak Jakarta yang dimanja, tapi selalu merasa kesepian di tengah keramaian ibu kota. Perlahan, pertemuan kami jadi rutinitas. Kopi di warung kecil, jalan-jalan di Malioboro, dan diam-diam perasaan itu tumbuh. Saya tak pernah berani mengakui, takut pada pandangan masyarakat, takut pada keluarga. Tapi Rama berani. Adi, aku suka kamu. Lebih dari teman, katanya suatu malam di tepi sungai Code. Ciuman pertama kami di sana, di balik pepohonan, membuat dunia terasa baru. Kembali ke Jakarta setelah lulus, saya menyembunyikan semuanya. Rama pindah ke Jakarta juga, bekerja di sebuah KAI di Tamrin. Kami bertemu diam-diam di apartemen kecilnya atau di taman-taman tersembunyi. Tapi ayah, yang selalu diam tapi tajam mata, sepertinya curiga. Kau sering keluar malam, Di. Hati-hati, jangan sampai keluarga malu, katanya suatu hari.
Saya takut, tapi cinta ini terlalu kuat untuk dilepas. Sekarang dengan surat ayah di tangan, saya baca kata-katanya, Adi, ayah tahu tentang Rama. Ayah tak setuju, tapi ayah tak bisa membenci anaknya. Jaket ini simpan rahasiamu, tapi suatu hari, kau harus jujur. Air mata saya jatuh. Ayah tahu, dan dia tak marah. Tapi kenapa dia tak katakan saat hidup? Pagi berikutnya, Rina datang ke kamar saya. Adi, ibu bilang kau dapat jaket. Apa isinya? Mungkin ada uang di dalam, tanyanya, matanya penuh curiga. Saya sembunyikan amplop itu. Nggak ada, Rin. Cuma jaket biasa. Dia tertawa. Kau selalu kalah, Di. Ayah lebih sayang aku. Kata-katanya menyakitkan, tapi saya diam. Rina selalu begitu kompetitif sejak kecil. Dia yang dapat nilai bagus, dia yang menikah dengan pria kaya, dia yang punya anak lucu. Saya hanya anak laki-laki yang aneh, kata tetangga. Tapi rahasia ini, jika terbongkar, bisa menghancurkan semuanya. Saya hubungi Rama. Kita harus ketemu, kata saya. Di tempatnya bekerja, kami duduk di sudut gelap. Saya tunjukkan surat dan oto. Wajah Rama pucat. Ayahmu tahu. Bagaimana, tanyanya. Saya ceritakan semuanya. Rama pegang tangan saya di bawah meja. Adi, mungkin ini saatnya kita terbuka. Aku lelah sembunyi. Tapi saya takut. Di Indonesia, cinta seperti kami masih tabu. Teman-teman saya di Jakarta banyak yang homofobik. Keluarga bisa usir saya. Tapi Rama meyakinkan kita kuat bersama. Konflik mulai muncul saat Rina curiga. Dia ikuti saya suatu hari, lihat saya bertemu Rama. Malam itu dia konfrontasi. Adi, kau gay. Itu dosa. Ayah pasti kecewa, teriaknya. Saya diam, tapi hati hancur. Ibu dengar, dia menangis. Adi, benarkah? Tanyanya lemah. Saya angguk. Ma, bu. Rina marah besar. Kau tak pantas dapat warisan. Aku akan cerita ke semua orang. Ancaman itu membuat saya gelisah. Rama datang dukung saya. Kita hadapi bersama, katanya. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Rina sebarkan rumor di keluarga besar. Paman dan bibi telepon marah. Kau bawa malu keluarga, kata mereka. Saya merasa sendirian, tapi Rama ada di sisi saya. Kami pergi ke Bali, tempat pertama kami berlibur, untuk tenangkan pikiran. Di pantai Kuta, angin laut menyapu wajah kami. Adi, aku cinta kamu apa adanya, kata Rama. Saat itu saya sadar, cinta ini layak diperjuangkan. Kembali ke Jakarta, klimaks tiba. Rina ajak pertemuan keluarga. Di sana, dia ungkap semuanya, tunjukkan oto yang dia curi dari kamar saya. Lihat. Adi gay, teriaknya. Semua terkejut. Ibu pingsan. Tapi saya bangkit. Ya, aku gay. Aku cinta Rama. Ayah tahu, dan dia terima aku. Saya baca surat ayah di depan semua. Suasana hening. Paman tertua bicara, ayahmu bijak. Kita harus belajar. Rina marah, tapi perlahan dia diam. Mungkin dia sadar, keserakahannya tak sebanding dengan cinta keluarga. Akhirnya, kami berdamai. Rina minta maaf, aku takut kehilangan semuanya. Saya peluk dia. Ibu peluk kami. Rama jadi bagian keluarga. Di Indonesia yang sedang berubah, cinta kami temukan tempat. Jaket itu sekarang simbol penerimaan. Setelah pertemuan keluarga itu, hidup saya berubah. Jakarta yang selalu ramai terasa lebih ringan. Rama pindah ke rumah kami atas izin ibu. Dia baik, Di. Ayah pasti setuju, kata ibu dengan senyum lemah. Rina masih dingin tapi tak lagi bermusuhan. Dia sibuk urus warisannya, rumah di Bogor yang dia renovasi jadi ilah mewah.
Saya kembali kerja di kantor arsitek di Sudirman. Desain bangunan selalu jadi pelarian saya dari kekacauan hidup. Tapi rahasia jaket itu belum selesai. Di surat ayah, ada petunjuk lain, cari di saku dalam, ada kunci untuk kotak di gudang. Saya cari, dan benar, ada kunci kecil. Di gudang rumah, kotak besi terkunci. Saya buka, di dalamnya dokumen-dokumen tua. Ternyata ayah punya rahasia sendiri. Surat-surat dari masa mudanya, tentang cinta pertamanya. Kepada seorang pria. Ayah gay juga. Hati saya berdegup. Ayah tak pernah cerita karena aman dulu lebih keras, tulisnya di catatan terakhir. Ini menjelaskan mengapa dia terima saya. Air mata saya jatuh lagi. Saya cerita ke Rama. Ayah seperti kita, Ra. Rama peluk saya. Dia lindungi kita dari jauh. Penemuan ini buat saya lebih kuat. Saya putuskan bagikan cerita ini ke keluarga. Di makan malam minggu, saya tunjukkan dokumen. Rina terkejut. Ayah. Mustahil, katanya. Ibu diam, tapi matanya bilang dia tahu. Ayah sembunyikan demi kita, kata ibu. Suasana tegang, tapi akhirnya kami bicara terbuka. Paman bilang, aman sekarang beda. Kita dukung Adi. Rina setelah diam lama bilang, Ma, Di. Aku salah. Kami peluk, air mata bercampur tawa. Tapi konflik baru muncul. Rama dapat tawaran kerja di Singapura, gaji besar. Ini kesempatan, Di. Tapi aku tak mau tinggalkan kamu. Saya ragu. Pergi saja, Ra. Kita bisa LDR. Tapi hati saya tak rela. Malam-malam kami debat. Aku takut kehilanganmu, kata saya. Rama jawab, cinta kita kuat. Akhirnya dia tolak tawaran itu. Aku pilih kamu, katanya. Saat itu cinta kami lebih dalam. Di tengah itu Rina hadapi masalah. Suaminya Andi selingkuh. Dia datang ke rumah menangis. Aku salah, Di. Aku serakah. Saya dukung dia. Kita keluarga, Rin. Rama bantu beri nasihat. Perlahan Rina berubah. Dia bagi sebagian warisan ke saya. Ambil ini buat masa depanmu dengan Rama. Saya terharu. Kami pergi ke Yogyakarta, tempat kami bertemu. Di Malioboro, kami jalan tangan bergandengan, tak peduli pandangan orang. Di Indonesia, perubahan lambat, tapi kami bagian dari itu. Di keraton, kami berdoa untuk ayah. Terima kasih, Yah, gumam saya. Kembali ke Jakarta, hidup stabil. Saya desain rumah untuk pasangan gay lain, diam-diam, Rama buka kai kecil. Kami bahagia, meski tantangan ada. Suatu hari, teman lama hubungi, ajak demo Haklub. Saya ragu, tapi Rama dorong. Kita perjuang, katanya. Di Monas, kami ikut bawa spanduk. Rina datang, dukung. Aku saudarimu, katanya. Itu momen indah. Tapi badai datang lagi. Rama sakit, demam tinggi. Dokter bilang dengue. Saya panik, jaga dia di rumah sakit. Jangan tinggalkan aku, Ra, kata saya. Dia senyum lemah. Aku kuat. Hari-hari itu, saya ingat ayah. Rina bantu bawa makanan. Ibu doakan. Rama sembuh, tapi pengalaman itu buat kami lebih menghargai waktu. Akhirnya, kami rencanakan pernikahan simbolis di Bali. Tak legal, tapi bagi kami itu cukup. Di pantai dengan sunset, kami tukar cincin. Keluarga hadir. Rina beri selamat. Selamat, adikku. Ibu peluk kami. Itu akhir bahagia di tengah Indonesia yang masih berjuang. Jaket ayah sekarang gantung di kamar, pengingat rahasia yang jadi berkah. Tahun berlalu, tapi kenangan jaket itu tetap hidup. Saya dan Rama tinggal di apartemen kecil di Kemang, Jakarta Selatan.
Pagi-pagi aroma kopi yang ramah seduh selalu bangunkan saya. Bangun, sayang. Hari ini meeting besar, katanya sambil cium kening saya. Saya senyum, peluk dia dari belakang. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Rina sekarang lebih dekat, sering datang bawa anaknya. Tante Adi dan Om Rama terbaik, kata keponakan saya. Tapi masa lalu kembali menghantui. Suatu hari, surat datang dari pengacara. Ternyata ada klaim atas warisan ayah. Seorang sepupu jauh bilang wasiat tak adil. Rina panik. Mereka mau ambil rumah Bogor, katanya. Saya tenang. Kita lawan, Rin. Rama dukung. Ini ujian. Kami ke pengadilan di Jakarta Pusat. Di sana, rahasia keluarga terbongkar lagi. Pengacara lawan sebut saya tak layak karena orientasi seksual. Hati saya sakit, tapi saya bicara. Cinta saya tak kurangi hak saya sebagai anak. Hakim dengar, dan kami menang. Rina peluk saya. Terima kasih, Di. Setelah itu, Rama ajak libur ke Lombok. Di Gili Trawangan, air biru dan pasir putih buat kami lupa masalah. Kami snorkeling, lihat ikan warna-warni. Malamnya, di bawah bintang, Rama bilang, Adi mau kawin resmi jika bisa. Saya angguk. Pasti. Tapi di Indonesia, mimpi itu masih jauh. Kami kembali dengan semangat baru. Konflik internal muncul. Saya mulai ragu tentang pekerjaan. Bos saya homofobik, sering ledek. Kau seperti perempuan, katanya. Saya tahan, tapi Rama marah. Keluar saja, Di. Kita buka bisnis bersama. Saya ragu, tapi akhirnya setuju. Kami buka studio desain dan KAI di satu tempat. Rumah Kitat namanya. Pelanggan datang banyak dari komunitas LB. Kami jadi tempat aman. Rina bantu promosi. Aku bangga padamu, katanya. Tapi dia punya masalah lagi. Andi minta cerai. Rina hancur. Aku gagal, Di. Saya dukung. Kau kuat, Rin. Rama masak untuknya. Perlahan, Rina bangkit, mulai bisnis sendiri. Suatu malam, badai besar di Jakarta. Banjir datang. Apartemen kami kebanjiran. Kami evakuasi ke rumah ibu. Di sana, kami bicara panjang. Ibu cerita tentang ayah. Dia sembunyikan cintanya demi aku, katanya. Saya terharu. Ayah hebat. Rama pegang tangan ibu. Kami belajar dari beliau. Banjir surut, tapi meninggalkan pelajaran. Kami lebih solid. Saya tulis buku tentang cerita kami, Rahasia Jaket. Diterbitkan kecil-kecilan tapi dapat respon positif. Banyak yang hubungi cerita pengalaman serupa. Kami jadi inspirasi. Tapi pengkhianatan datang dari teman. Seorang teman lama jealous dengan kesuksesan kami, sebarkan foto lama kami di media sosial. Gai di Jakarta, tulisnya. Komentar jahat datang. Kami dapat ancaman. Rama takut. Mungkin kita pindah. Saya tegas. Tidak, Ra. Kita lawan. Rina laporkan ke polisi. Dukungan datang dari komunitas. Demo kecil di depan studio kami. Media liput positif. Akhirnya, semuanya tenang. Kami rayakan ulang tahun Rama di Borobudur. Di candi kuno itu, kami berjanji selamanya. Cinta kita abadi, kata saya. Rama senyum. Selamanya. Kembali ke Jakarta, hidup berlanjut dengan harapan. Waktu terus berputar, membawa perubahan tak terduga. Saya dan Rama sekarang punya anjing kecil, namanya Jaka, dari shelter di Bogor. Setiap pagi kami jalan di taman, tangan bergandengan. Orang-orang lihat, tapi kami tak peduli. Di Indonesia yang perlahan berubah, kami bagian dari gelombang itu. Rina sekarang singlemom kuat. Dia pindah ke rumah Bogor, ajak kami kunjungi.
Ini juga rumah kalian, katanya. Di sana, kami piknik di kebun teh. Anak Rina main dengan Jaka. Om Rama, cerita dong tentang ayah kakek, katanya. Rama cerita versi ringan. Saya lihat Rina senyum. Kau berubah, Rin. Dia angguk. Berkat kalian. Tapi kesehatan ibu menurun. Dokter bilang jantung lemah. Kami jaga bergantian. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, saya duduk di sampingnya. Adi, ayah bangga padamu, katanya. Saya pegang tangannya. Bu, istirahat. Rama bawa sup makan, Bu. Ibu senyum. Kalian pasangan baik. Malam itu ibu pergi. Kami hancur. Pemakaman di Pukaret Biak, hujan deras. Rina menangis di bahu saya. Kita sendirian sekarang. Saya jawab, tidak, kita punya satu sama lain. Rama dukung kami. Setelah itu kami lebih dekat. Warisan ibu bagi rata. Rina beri bagiannya ke kami. Buat bisnis kalian. Kami perluas rumah kita jadi pusat komunitas. Workshop tentang hak konseling. Banyak yang datang cerita pilu. Seorang pemuda bilang cerita kalian beri harapan. Saya terharu. Konflik baru, Rama ingin anak. Adopsi, tanyanya. Saya ragu. Di sini sulit. Kami diskusi panjang. Akhirnya, kami bantu anak yatim di panti asuhan. Ini cukup, kata Rama. Suatu hari undangan dari Estial di Bali. Kami pergi jadi pembicara. Di Ubud kami bicara tentang rahasia jaket. Audiens tepuk tangan. Setelah itu kami jalan di sawah. Ini hidup impian, kata saya. Kembali masalah datang. Bisnis rugi karena pandemi. Pelanggan hilang. Kami struggle. Rina bantu dana. Kita keluarga. Rama optimis. Kita bangkit. Kami adaptasi online. Sukses lagi. Akhirnya, kami rencanakan perjalanan ke Danau Toba, tempat ayah suka. Di sana angin sejuk. Kami sebar abu ibu sesuai wasiatnya. Selamat jalan, Bu. Rama peluk saya. Kita lanjutkan warisan mereka. Itu momen damai. Hidup setelah itu penuh warna. Rumah kita jadi terkenal. Media wawancara kami. Bagaimana kalian hadapi diskriminasi? Tanya reporter. Saya jawab dengan cinta dan dukungan. Rama tambah dan keluarga. Rina muncul di ideo aku dukung adikku. Tapi bayang masa lalu datang. Mantan Rama hubungi ingin kembali. Aku rindu, katanya. Rama tolak. Aku punya adik. Tapi saya cemburu. Kenapa dia hubungi? Debat kami. Itu masa lalu, kata Rama. Saya marah, pergi ke rumah Rina. Dia selingkuh, tanya Rina. Saya nangis. Tidak, tapi aku takut. Rina nasihat, percaya dia. Kembali kami baikan. Ra. Dia peluk. Aku hanya kamu. Cinta kami lebih kuat. Rina temukan cinta baru, pria baik. Kami senang. Pernikahan kecil di Bogor. Kami jadi saksi. Selamat, Rin. Anaknya panggil kami paman. Kami adopsi anak kucing tambah keluarga. Hidup bahagia, tapi saya mimpi ayah. Jaga rahasia, tapi hidup jujur, katanya. Saya bangun tulis jurnal. Suatu hari demo besar untuk kesetaraan. Kami ikut. Di Bundaran HI kami teriak. Polisi datang, tegang. Rama lindungi saya. Kita pulang. Tapi kami aman. Akhirnya pemerintah bahas undang-undang. Kami harap. Di rumah kami rayakan kecil. Untuk masa depan, kata Rama. Jaket ayah sekarang di museum kecil kami. Simbol perjuangan.
Tahun demi tahun kami tumbuh tua bersama. Rambut Rama mulai uban tapi senyumnya tetap. Saya pensiun dari desain Okus Komunitas. Rina jadi nenek, anaknya punya anak. Kami sering kumpul. Suatu malam Rama bilang, "Adi, terima kasih atas semuanya." Saya jawab, "Kau hidupku." Kami tidur pelukan. Pagi itu Rama tak bangun. Serangan jantung. Dunia saya hancur. Pemakaman di samping ayah dan ibu. Rina dukung. Dia bahagia denganmu. Setelah itu saya lanjutkan rumah kita. Cerita kami inspirasi banyak. Saya tulis buku lanjutan. Rahasia yang terungkap. Di akhir hidup saya lihat jaket itu. Terima kasih, Yah. Saya pergi damai, tahu cinta kami abadi. Di Indonesia, perubahan terus. Generasi baru perjuang. Kami bagian sejarah.